Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 11 Mei 2022, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji manasik umrah bersama Al-Madinah Mutiara Sunnah Travel Umrah dan Haji, yang kita akan lakukan umrah tersebut perjalanannya insyaallah besok hari. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah umrah Al-Madinah Mutiara Sunnah, kita akan mempelajari manasik umrah. Sebelumnya saya ingin tahu dulu berapa orang yang sudah berumrah atau yang baru pertama berumrah, coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti beberapa sudah mengerjakan umrah. Jadi permasalahannya agak mudah insyaallah. Yang sudah mengerjakan umrah apalagi berhaji kayak Pak Manan mungkin sudah sering berumrah dan berhaji, jadi tinggal pengulangan saja. Yang pertama kita ingin bahas adalah manasik umrah. Manasik diambil dari kata-kata nasaka yansuku mansakan, yang artinya ta'abbada, yata'abbadu ta'abbudan, yang artinya adalah tata cara beribadah. Dan kalau kita lihat perkataan para ulama bahwa manasik adalah mawaqifun nusuk wa a'maluha, artinya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan haji dan umrah. Sedangkan pengertian umrah secara bahasa artinya adalah az-ziyarah, yaitu berkunjung. Adapun secara istilah syariat
at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ziyarati baitillahil haram bi ihramin wa tawafin wa sa'in baina safa wal marwah wa halqin aw taqsirin thumma tahallulin. Yang artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengunjungi Baitullah yang suci dengan ihram, lalu mengerjakan tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melakukan tahallul, baik itu dengan cara menggundul atau memendekkan rambut. Itulah pengertian umrah. Jadi itu umrah itu mengunjungi, sebenarnya mengunjungi Baitullah. Cara mengunjunginya adalah dengan berihram. Ihram artinya berniat. Berniat, kemudian berniat untuk mengerjakan ibadah umrah. Lalu setelah itu mengerjakan tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Baitullah sebanyak, atau Al-Ka'bah Al-Musyarrafah maksud saya, sebanyak 7 putarnya, akan kita jelaskan nanti. Kemudian mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah, dan setelahnya bertahallul dengan cara menggundur rambut atau memendekkan rambut. Itulah pengertian daripada umrah. Jadi dia cuma 4 perbuatan: ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan umrah. Adapun keutamaan umrah. Keutamaan umrah ini penting untuk kita ketahui agar kita bersemangat melaksanakan ibadah umrah. Di antara keutamaan umrah yang pertama adalah menghapuskan dosa. Dan dosa yang dihapuskan di sini yaitu dosa kecil. Sedangkan dosa besar memerlukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma." Mengerjakan ibadah umrah kepada umrah lainnya adalah menghapuskan dosa antara keduanya. Berarti kapan kita terakhir umrah, kemudian nanti kita mengerjakan umrah, maka selama dosa antara dua umrah itu, dosa-dosa yang dikerjakan adalah dihapuskan, dengan catatan umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umrah menghilangkan kemiskinan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, kama yanfil kiru khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah, wa laysa lil hajjil mabrur thawabun ilal jannah." Ikutilah selalu antara haji dan umrah, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan juga menghapuskan dosa, sebagaimana ubupan api menghilangkan karat-karat yang ada pada besi, emas dan perak. Dan tidak ada haji mabrur, pahala apapun kecuali surga. Maka keutamaan umrah pada hadis ini adalah menghapuskan kemiskinan dan dosa. Kemudian juga keutamaan yang ketiga dari ibadah umrah, yaitu ibadah umrah adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebut dengan berziarah.
mengunjungi Baitullah. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wafdullahi thalathatun." Yaitu tamu Allah Subhanahu wa taala ada 3. Al-ghazi wal haj wal mu'tamir. Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhaji, dan orang yang berumrah. Dan istimewanya ketika menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dikabulkan segala macam permintaannya. Sebagaimana dalam hadis tambahan riwayat Imam Ibnu Majah, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'a'ta. Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka sebagaimana dalam hadis dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya, dan panggillah manusia wahai Ibrahim untuk menunaikan ibadah haji, dan umrah adalah haji kecil. Maka orang yang berumrah berarti dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berumrah apabila memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka. Kemudian bagi perempuan, ini yang keempat, bagi perempuan haji dan umrah adalah jihad. Bagi perempuan haji dan umrah adalah jihad. Maka ini perempuan harus bersemangat, karena mereka tidak disyariatkan untuk berjihad, tetapi dengan berumrah itu dinilai dengan jihad. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jihadul kabiri was-saghiri wad-dha'ifi wal mar'ah al-hajj wal umrah. Jihadnya orang yang sudah tua renta, anak kecil, orang yang lemah, wanita adalah berhaji dan berumrah. Berhaji dan berumrah. Ini termasuk daripada keutamaan berumrah. Kemudian keutamaan berumrah lainnya adalah di dalam berumrah ada amalan-amalan yang tidak bisa dilakukan kecuali saat berhaji atau berumrah, yang pahalanya sangat besar. Dimanapun kita berada, amalan tersebut tidak bisa kita lakukan kecuali saat berhaji dan berumrah. Di antara amalan tersebut adalah bertalbiyah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Maka keutamaan bertalbiyah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, "Ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajar aw shajar aw madar hatta tanqati'a al-ardu min hahuna wa hahuna." Tidaklah seorang muslim bertalbiyah melainkan akan ikut bertalbiyah dari kanan dan kirinya, baik itu batu atau pohon atau rumah atau apapun, sampai habis dunia. Ini menunjukkan keutamaan orang yang bertalbiyah. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahalla muhillun qat illa busyar." Tidak ada orang yang bertalbiyah kecuali diberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Yaitu diberikan kabar gembira dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini talbiyah tidak bisa dikerjakan. Orang bertalbiyah di rumahnya, bertalbiyah di kampungnya tidak dianggap sebagai sebuah ibadah. Maka talbiyah hanya bisa dikerjakan ketika dia berhaji atau berumrah dalam keadaan berihram. Nah, kemudian juga amalan lain yang tidak bisa dilakukan kecuali saat berhaji atau berumrah adalah
mengusap Hajar Aswad atau rukun Yamani. Mengusap Hajar Aswad atau rukun Yamani. Dan di sana terdapat hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna istilamahuma yahuttul khataya." Mengusap Hajar Aswad dan rukun Yamani, mengusap kedua-duanya ini adalah menghapuskan dosa-dosa. Belum lagi tawaf. Tawaf kita kan berkeliling, mengelilingi Ka'bah dari mulai Hajar Aswad dan berhenti di Hajar Aswad sebanyak 7 putaran, dan otomatis tawaf tersebut dilakukan dalam keadaan berjalan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa usbu'an yuhsihi wa shalla raka'atain kana ka'adli raqabah." Siapa yang tawaf 7 putaran dan dia benar-benar hitung 7 putaran tersebut. Ini memang nanti ada bisikan-bisikan iblis agar kita tidak benar hitungannya. Dan setelah tawaf dia 7 putaran, dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan budak. Apa pahala memerdekakan budak? Pahala memerdekakan budak itu setiap ruas tulang yang ada pada tubuh kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, "Ma rafa'a rajulun qadaman wala wada'aha illa kutiba lahu asyru hasanat wa hutta anhu asyru sayyi'at wa rufi'a lahu asyru darajat." Tidaklah seorang berjalan saat tawaf setiap 1 langkah kecuali dituliskan untuknya 10 hasanah, dihapuskan darinya 10 dosa, dan diangkat untuknya 10 derajat. Ini tidak bisa kita lakukan kecuali saat tawaf. Dan tawaf tidak dilakukan dalam rangka ibadah kecuali saat berhaji ataupun berumrah. Kemudian juga di antara keutamaan yang tidak didapat kecuali saat berhaji dan berumrah adalah sholat di Masjidil Haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu an, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidul haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu." Satu salat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih utama dibandingkan 1000 salat di dalam masjid-masjid selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Jadi orang satu salat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, dia mengerjakan sholat, maka satu sholatnya itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid-masjid yang lain. Dan kita nanti akan menziarahi kota Madinah sebelum kita berumrah. Dan perjalanan kita ini alhamdulillah sangat mudah. Setelah nanti kita bermanasik ini, istirahat jam 3, setengah 4 bangun, kemudian dan saya harapkan tidak ada yang begadang sehingga benar-benar fit insyaallah untuk perjalanan besok. Kemudian kita berangkat sekitar setengah 8 sampai di sana sekitar siang. Dan nyamannya perjalanan ini Allah mudahkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, adalah kita tidak terlalu berpikir panjang tentang sholat, karena kita bisa sholat di kota Madinah, sholat zuhur dan sholat asar. Tidak seperti yang biasa berangkat sore, biasanya mereka mendapati waktu maghrib, waktu isya agak berat. Maka ini perjalanan dalam keadaan kita memang kebiasaannya sedang tidak tidur, sedang tidak istirahat,
Jadi nyaman perjalanannya. Bisa kita lakukan di dalam perjalanan, banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak membaca buku mungkin yang kita ingin baca. Nah, dan ini kemudahan datang dari Allah. Dan satu salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 1000 salat dibandingkan salat di dalam masjid-masjid selain Masjidil Haram. Kemudian juga mengusap Hajar Aswad ini akan menjadi saksi pemberat kelak kita di hadapan hari kiamat. Dan ini belum full ya, belum lengkap ya jamaahnya. Sudah? Ada 2 yang dari Jakarta nggak ikut ya, tapi masih muda. Belum tahu ya. Baik. Kalau yang seumur ini berarti insya Allah nanti kita tawafnya agak mendekat ke ke Hajar Aswad biar bisa kita mengusap. Saya biasa kalau membimbing, biasanya kalau masih muda, maka saya akan dekatkan untuk bisa mengusap Hajar Aswad. Lihat, ada hadis yang luar biasa riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yab'athannahu Allahu yaumal qiyamah lahu 'ainan yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaq." Demi Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar mengutus Hajar Aswad pada hari kiamat. Hajar Aswad tersebut memiliki 2 mata yang dengannya dia melihat dan 1 lisan yang dengannya dia berbicara. Dia akan bersyahadat, bersaksi siapa saja yang mengusapnya dengan keimanan. Nah, ini menunjukkan bahwa usapan kita kepada Hajar Aswad adalah pemberi syafaat kelak nanti di hari kiamat. Karena Hajar Aswad tersebut, batu itu akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersaksi kebaikan untuk yang mengusapnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang sa'i dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah ka'idqi 70 raqabah. Adapun pelaksanaan sa'imu antara Safa dan Marwah itu seperti memerdekakan 70 budak. Ya subhanallah, ini luar biasa. Ya, termasuk daripada keutamaan berumrah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam berumrah, setelah kita mengetahui keutamaan berumrah, maka kita akan mempelajari tentang tata cara berumrah. Tata cara berumrah. Yang pertama yang kita pelajari adalah perbuatan yang pertama, atau sebelum perbuatan yang pertama yaitu berihram, kita ingin mendudukan dulu sebuah permasalahan, yaitu berumrah adalah ibadah. Ibadah memerlukan 2 syarat utama sehingga diterima amal ibadah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan tidaklah amal dikatakan saleh kecuali saat sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan
tidak mensyirikkan Allah dalam beribadah kepadanya dengan seorang pun. Ini menunjukkan bahwasanya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hadzani ruknal amal. Inilah dua rukun amal. Amal tidak akan sempurna kecuali dengan dua rukun tersebut, yaitu pertama, beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, beribadah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin mengingatkan pada kesempatan kali ini, perhatikan niat kita saat kita ingin menunaikan ibadah umrah. Apakah ingin mendapatkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah ingin niatan-niatan yang lain yang merusak dari niat ikhlas tersebut? Karena jika niatan berumrah tidak karena Allah Subhanahu wa taala, sangat merugi. Karena kita sudah mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran. Ada yang mengeluarkan puluhan juta karena bawa keluarga banyak, ada yang meninggalkan anak yang masih kecil, ada yang mengerjakan ibadah umrah dalam keadaan mungkin agak berat karena sakit dan seterusnya. Maka jangan sampai ibadah tersebut dinilai oleh Allah hanya seperti debu-debu yang berterbangan karena tidak ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ana aghna syuraka yani syirik. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dan dia mensekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan amalannya. Dan yang kedua, ini yang ingin kita tuju, yaitu belajar manasik umrah. Itu harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita membahas tentang hukum berumrah. Hukum berumrah adalah wajib sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu. Wajib sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihi salam bertanya kepada beliau, "Ma akhbirni 'anil Islam?" Beritahukan kepada aku tentang Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir." Mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan berumrah. Nah, di situ ada kata-kata berumrah. Ini menunjukkan bahwa para ulama sebagian berpendapat umrah wajib sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Nabi Abu Razin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inna abi syekhun kabir." Wahai Rasulullah, bapakku itu sudah tua renta. La yastati'ul hajja walal umrah. Tidak sanggup untuk berhaji dan berumrah. Walal dha'an. Dan tidak sanggup untuk naik kendaraan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Razin sahabatnya, "Hujja'an abika wa'tamir." Berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah. Ini menunjukkan bahwasanya berumrah wajib sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu. Dan ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Taib. Sekarang syarat-syarat berumrah. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah umrahnya orang kafir. Ya. Kenapa? Karena orang kafir diharamkan untuk mendekati dan musyrik diharamkan untuk mendekati Masjidil Haram. Innamal musyrikuna najis fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah orang yang najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat berakal. Orang gila tidak
diwajibkan dan tidak sah umrahnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena pencatat buku catatan amal kita diangkat dari 3 orang. Anil majnun hatta al-maghlubi ala aqli hatta yakin. Orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Maka syarat wajibnya berumrah dan sahnya umrah adalah berakal. Yang gila, yang pikun tidak wajib umrah dan tidak sah umrahnya. Syarat yang ketiga adalah baligh. Baligh artinya sudah umur 15 tahun, atau untuk wanita sudah haid, atau mohon maaf keluar bulu-bulu di sekitar kemaluannya, ataupun sudah bermimpi. Nah, syarat baligh ini tidak adalah syarat wajib. Tapi kalau seandainya ada anak kecil seperti yang ikut manasik ini sekarang, jika ikut berumrah atau berhaji, maka hajinya sah dan pahalanya untuk orang tuanya. Karena syarat baligh adalah syarat wajib. Ya, syarat wajib. Artinya diwajibkan saat baligh. Tapi kalau tidak baligh, boleh tidak berumrah, boleh. Dan sah dan pahalanya untuk orang tuanya. Dan disebutkan dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu, hujjabi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ibnu sab'i sinin. Aku pernah berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku waktu itu berumur 7 tahun. Nah, apabila seorang yang seperti anak kecil ini berumrah atau berhaji, maka nanti kelak dia kalau sudah balik tetap diwajibkan untuk berumrah atau berhaji. Umrahnya atau hajinya sekarang adalah umrah yang sunnah. Umrahnya atau hajinya sekarang adalah umrah yang sunnah. Syarat yang keempat yaitu merdeka. Karena budak harus dengan izin majikannya, dan harus dengan harta sendiri. Sedangkan budak tidak mempunyai harta sendiri. Harta budak adalah harta majikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin hajja thumma 'ataqa fa 'alaihi hajjatun ukhra. Yang artinya budak mana saja yang berhaji atau berumrah, maka kalau dia merdeka, tidak budak lagi, wajib tetap untuk berhaji atau berumrah. Syarat yang kelima mampu. Mampu ini ada 2, sehat, bisa mengadakan perjalanan, dan mempunyai bekal. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia mempunyai kewajiban berhaji ke Baitullah, termasuk di dalamnya berumrah, bagi siapa yang sanggup. Sanggup di sini yaitu memiliki bekal dan memiliki alat transportasi, bekal dan alat transportasi. Syarat yang selanjutnya yang keenam khusus bagi perempuan yaitu adanya mahram. Kalau seandainya perempuan berhaji atau berumrah tanpa mahram, maka sah tidak haji dan umrahnya? Sah, tapi dia berdosa dan dikhawatirkan tidak mabrur. Sah tetapi dia berdosa karena melanggar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. La tusafirul mar'a illa ma'a dhi mahram. Tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Lalu ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat haja wa inni uktutubtu fi ghazwati kadza wa kadza." Istriku sedang ingin melaksanakan ibadah haji wahai Rasulullah, sedangkan aku terdaftar pada peperangan ini dan peperangan itu. Aku tidak bisa menemani dia berhaji.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Intaliq fa hujja ma'a imra'atik." Pergilah dan berhajilah bersama istrimu. Memang sebagian ulama fikih seperti mazhab Syafi'i mengatakan berumrah atau berhaji wajib yang pertama, bukan yang sunnah, jika tidak ada mahram dan perempuan tersebut bersama kekawan-kawannya yang aman, maka pada saat itu dia boleh. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah wanita tidak wajib berhaji dan umrah kecuali dengan mahramnya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang ada hadir di sini ingin menghajikan, mengumrohkan atas nama keluarganya, maka ini diperbolehkan, sebagaimana hadis tadi Abu Razin, bahwa beliau memiliki bapak yang sangat tua renta, kemudian tidak sanggup untuk bepergian karena sangat tua renta. Kata Rasulullah SAW, "Fahujja an abika wa'tamir." Hajikan dan umrahkan atas nama bapakmu. Hajikan dan umrahkan atas nama bapakmu. Jadi boleh. Nanti caranya di lapangan saya akan jelaskan. Baik. Kemudian ahibati fillah afanillahu wa iyyakum, untuk adab-adab safar mungkin besok saya akan jelaskan lebih dalam lagi adab-adab safar sehingga bisa benar-benar dilakukan apa yang harus dilakukan. Kita akan masuk kepada tata cara berumrah ya, secara ringkas sehingga tidak terlalu memakan waktu yang begitu banyak. Yang pertama yaitu kita ini insyaallah ta'ala akan sampai besok hari Kamis di kota Madinah. Dan saya belum dapat itinerary yang jelas ya, tentatifnya bagaimana. Tetapi sepertinya kita akan Kamis, Jumat, Sabtu ya, 3 hari di kota Madinah. Ahadnya berangkat. Bagi siapa saja yang datang ke kota Madinah kemudian ingin berumrah, baik itu dari penduduk kota Madinah ataupun dari luar penduduk asli kota Madinah, maka dia berarti mengambil miqat di kota Madinah. Apa itu miqat? Miqat adalah tempat untuk berniat menunaikan ibadah umrah atau haji. Miqat itu tempat untuk berniat menunaikan ibadah umrah atau haji. Dan ketika sudah sampai miqat, yang dianjurkan adalah untuk membersihkan tubuh, di antaranya memotong kuku, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, termasuk di dalamnya bulu yang ada di sekitar dubur. Ini namanya fitrah manusia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khamsun minal fitrah, yang artinya 5 dari fitrah manusia: berkhitan, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menghabiskan bulu kemaluan. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dan ini dilakukan jangan di miqat, tetapi kita di hotel nantinya. Ya, di hotel. Kemudian setelah itu melepaskan pakaian kita dan dianjurkan untuk mandi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di kepala, kemudian setelah itu di badan, ya. Baru setelah itu memakai kain ihram. Nanti kain ihramnya
kita akan ajari ketika di kota Madinah. Karena di kota Madinah akan ada lagi nanti manasik umrah. Ya. Ini hanya sebatas untuk pengetahuan. Praktek lebih dalamnya lagi nanti kita akan di kota Madinah. Kain ihram 2 disarungkan dan disurbankan. Dan dianjurkan untuk berwarna putih. Dan jika tidak mendapati warna putih, boleh dengan warna yang lain. Kemudian setelah itu disunahkan untuk berihram setelah sholat wajib. Biasanya kita itu, kalau kita lihat jadwal kita Kamis sampai Jumat dapat di Madinah, kemudian Sabtu, Ahad kita berangkat. Biasanya habis makan siang kita langsung menuju bus, kemudian setelah itu pergi ke miqat. Berarti setelah sholat zuhur kita berihram. Kemudian setelah itu berniat di dalam hati sambil mengucapkan syiar untuk berihram. Allahumma labbaika umratan, atau mengucapkan labbaika umratan. Boleh Allahumma labbaika umratan atau labbaika umratan. Kemudian setelah itu, bagi siapa yang ingin mengumrohkan anak kecilnya, maka dia bimbing kalau seandainya bisa berbicara. Kalau tidak, maka dia niatkan dengan lisannya. Atau membadalkan umroh untuk orang lain yang sudah meninggal ataupun yang tidak sanggup untuk berumroh, maka diperbolehkan. Lalu selama berumrah menjauhi hal-hal yang terlarang yang disebut dengan mahdhuratul ihram. Hal-hal yang terlarang saat berihram. Seperti memotong rambut, memotong kuku, memakai minyak wangi, memakai pakaian yang membentuk tubuh, bercumbu, bersetubuh, melakukan akad nikah ataupun menikahkan orang, maka ini semua terlarang. Berburu binatang darat, binatang buruan darat, ini juga tidak diperbolehkan. Baik, setelah itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jalan dari miqat, naik bis. Nanti saya akan bimbing pelan-pelan ya, menghadap ke kiblat saat di bis, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berihram di atas ontanya, dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berihram di atas ontanya sambil menghadap kiblat dengan mengucapkan Allahumma labbaika umratan. Maka nanti kita akan bimbing setelah bertalbiyah, berihram, berniat, maka disyariatkan untuk bertalbiyah. Bertalbiyah laki-laki dengan suara yang keras, perempuan cukup didengar dengan dirinya sendiri. Nah, pakaian perempuan apa saja, tidak mesti harus hitam, tetapi lebih diutamakan mengumpulkan 8 syarat dari pakaian perempuan. Yang pertama, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak tipis. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Dan yang keenam, tidak bukan pakaian yang perhiasan pada saat dipakai. Jadi jangan terlalu indah pakaiannya. Yang ketujuh, tidak memakai minyak wangi pada pakaiannya. Yang kedelapan, bukan pakaian yang syuhrah. Apabila dipakai, perempuan tersebut sangat mencolok, baik dari warnanya ataupun dari bentuknya dan seterusnya. Jalan naik bis sekitar 5 jam. Selama 5 jam tersebut, maka gunakan banyak-banyak bertalbiyah, karena tidak ada kesempatan untuk bertalbiyah kecuali saat itu. Ya,
dan pahalanya besar sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tidak ada ibadah talbiyah kecuali saat berihram haji atau umrah. Dan bahkan disebutkan afdalul haji al-ajju wal-sajju. Seutama-utama ibadah haji adalah al-ajju. Al-ajju artinya adalah haji yang di dalamnya mengeraskan suara dalam bertalbiyah. Wasajju artinya haji yang di dalamnya banyak meneteskan darah hewan hadiu. Dan umrah termasuk di dalamnya. Bahkan disebutkan para sahabat Nabi kalau sudah bertalbiyah sampai ke kota Mekah habis suara mereka dengan talbiyah. Dan ini kebiasaan saya ketika berumrah, saya usahakan tidak tidur. Ya, ada selalu yang memegang mic karena 5 jam saja. Setelah itu tidak ada lagi talbiyah. Kalau sudah sampai hotel Mekah sudah tidak ada lagi talbiyah. Saat bertawaf, sa'i nggak ada talbiyah. Maka pada saat itu, apalagi kita, saya nasihatkan nanti pagi-pagi sebelum zuhur itu istirahat. Udah nggak ada lagi shopping, beli-beli, istirahat. Sehingga habis zuhur sampai nanti sore kita bisa bertalbiyah dengan semangat. Ini kebiasaan yang saya lakukan kalau di dalam bis, kecuali kalau memang sayanya ngantuk sekali, maka ya berarti berhenti talbiyah. Tetapi usahakan tidak berhenti talbiyahnya dalam bis tersebut, sehingga yang lain bisa bertalbiyah. Setelah itu tawaf, sampai Mekah, masuk hotel, kemudian kita akan tawaf. Nah, sebelum tawaf berhenti talbiyah. Nah, seperti itu yang saya katakan tadi. Sebelum tawaf berhenti talbiyah. Kemudian setelah itu menjadikan bagian kiri kita, menjadikan bagian kiri kita itu berdekatan dengan Ka'bah. Misalkan ini Ka'bah, maka kiri saya itu adalah di samping Ka'bahnya. Kemudian disunnahkan untuk berlari-lari kecil 3 putaran pertama, dari mulai Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad kembali. Dan ini disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika ada yang bawa perempuan, bawa keluarga, maka dia menemani. Dan karena ini kita satu rombongan, maka sunnah ini tidak bisa kita kerjakan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan yang disebut dengan ittiba' bagi para laki-laki. Ittiba' nanti juga saya akan contohkan, yaitu kain ihram kita selendangkan ke pundak kanan dan kita biarkan ke pundak kiri maksudnya. Kita biarkan pundak kanan kita terbuka. Nanti kita akan contohkan insyaallah saat kita manasik umrah lagi di kota Madinah insyaallah ta'ala. Kemudian setelah itu, dan itu dilakukan sebanyak 7 putaran. Sebanyak 7 putaran. Artinya dalam keadaan pundak kanan terbuka, itu dilakukan seperti itu sebanyak 7 putaran. Apabila melewati rukun yamani, maka dia mengusap dengan tangan kanan sekali saja, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kemudian di antara ini anggap rukun yamani dengan di situ Hajar Aswad. Di antara rukun yamani dan Hajar Aswad, maka mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian disyariatkan pada Hajar Aswad, dan ini kita akan berusaha ya, karena saya lihat masih muda, kita berusaha bisa mengusap. Ada 3 perbuatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama mencium, yang kedua mengusap, dan tangan kita yang mengusap kita cium. Yang ketiga memberikan isyarat tanpa dicium, memberikan isyarat Allahu Akbar. Setiap kali melewati Hajar Aswad mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Dua-duanya diperbolehkan.
Kemudian setelah itu selesai 7 putaran. Ya, dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti pada Hajar Aswad. Berarti bertemu Hajar Aswadnya berapa kali? 8 kali. Selama 8 kali itulah seseorang bisa melakukan yang saya sebutkan tadi. Imma mencium atau mengusap, dan tangannya yang mengusap kita cium, atau memberikan isyarat. Cuma putaran yang ke-8 atau ketika putaran terakhir, maka tidak perlu lagi memberikan isyarat, hanya lewat, sudah selesai. Setelah itu disunnahkan untuk pergi ke Zamzam, minum air Zamzam, dan juga menyiramkan air Zamzam ke kepalanya, sehingga dia semangat untuk mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Setelah dia minum air Zamzam, dia boleh berdoa. Ya, berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala, atau doa apapun, karena Rasulullah SAW bersabda, Zamzam lima syuribalah. Zamzam itu sesuai dengan yang meminumnya. Niat peminumnya apa? Dan Zamzam ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Makanan yang bergizi, mengenyangkan, dan obat penyembuh dari penyakit. Maka diniatkan untuk saya jujur saja, beberapa kali saya haji dan umrah itu, saya dulu kan tahu kulit saya yang belang-belang, kemudian saya obati dengan Zamzam. Mungkin itu salah satu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan terapi Zamzam tersebut. Nah, termasuk juga saya ingin mengingatkan nih, banyak hajat-hajat kita di daerah, di rumah, maka bawa hajat itu ke Madinah dan ke Mekah. Banyak-banyak berdoa. Banyak keluhan-keluhan sakit kita saat kita di daerah masing-masing, bawa itu ke kota Mekah, kota Madinah, berdoa di sana agar disembuhkan oleh Allah. Dan siapa yang yakin dan ikhlas, dikabulkan oleh Allah. Banyak sudah mencoba seperti itu. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Sebelum sholat, yang tadi pundak kanannya terlihat, maka dikembalikan lagi, ditutup 2 pundaknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la salata liman laisa ala atiqihi syai'. Tidak ada salat atau tidak sah salat siapa yang tidak menutup 2 pundaknya. Salat 2 rakaat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, setelah Al-Fatihah. Apakah setelah salat berdoa? Tidak ada syariatnya. Akan tetapi jika ingin berdoa dipersilakan. Dan ini semua saya akan bimbing pelan-pelan. Apalagi kita tidak terlalu banyak, cuma sekitar 26 orang. Maka insya Allah bisa kita pelan-pelan dengan benar-benar ingin sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita pergi ke Safa. Safa adalah ibarat antara sa'i, maksudnya mengerjakan sa'i antara Safa dengan Marwah. Nah, ketika ingin pergi ke Safa, ya, kita mengucapkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian setelah itu abda'u bima bada Allah bih. Aku memulai sebagaimana yang Allah mulai. Karena Allah memulai dengan Al-Quran Safa dulu. Inna Safa wal Marwata. Safa dulu Allah Subhanahu wa ta'ala mulai. Baru setelah itu Marwah. Di Safa anggap kiblat, ini anggap Safa, ini anggap Marwah. Kemudian Ka'bahnya di sini. Maka kita menghadap. Dan ini semua akan kita contohkan pelan-pelan, pokoknya sabar saja. Baik yang sudah sering umrah, sering haji, dan Pak Manan sudah tahu bagaimana saya membimbing umrah. Pelan-pelan, ya. Kita hadap Ka'bah, kemudian kita berdoa. Nanti ada bacaan-bacaan saat menghadap Ka'bah. Di antaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahda anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Kemudian berdoa. Kemudian setelah itu takbir lagi, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahda. Lalu berdoa lagi. Lalu ulangi lagi takbir, lalu kalimat tauhid lagi. Lalu berdoa lagi. Ya. Berdoa sepuasnya. Dan tidak ada kata-kata ayo cepat, enggak ada. Ya. Semuanya dikomandai oleh pembimbing nanti. Jangan cepat-cepat. Jangan ayo cepat. Jangan. Ngapain cepat-cepat? Yang itu umroh tujuan kita, enggak usah perlu cepat-cepat. Berdoa sepuasnya. Nah, setelah itu dilakukan, jalan kita. Nanti di perjalanan di tengah antara Safa dan Marwah itu ada dua garis hijau. Disyariatkan untuk berlari-lari kecil. Dan saat berlari-lari kecil tersebut mengucapkan bacaan. Ya, bacaan yang nanti akan kita ajarkan saat bermanasik di kota Madinah. Setelah dapat garis yang kedua dari garis hijau, jalan lagi seperti biasa sampai kepada Marwah. Di Marwah kita menghadap Ka'bah lagi dan mengucapkan seperti yang sudah kita ucapkan tadi. Perjalanan antara Safa dengan Marwah itu disebut 1 putaran. Sedangkan sa'i adalah 7 putaran. Berarti Safa ke Marwah itu 1 putaran. Marwah ke Safa 2. Ya, 3, 4, 5, 6, 7. Dimulai di Safa dan berhenti di Marwah. Ya, dimulai di Safa dan berhenti di Marwah. Setelah 7 putaran, maka kita disyaratkan untuk bertahallul dengan cara memendekkan rambut. Ada 2, memendekkan rambut, seluruh rambut. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muhalliqina ru'usakum muqassirin." Yaitu memendekkan rambut atau menggundur rambutnya, seluruh rambut kepala, tidak cukup hanya dengan 3 helai. Seperti Bapak mungkin sudah gundul berdahulu, maka nanti dikerik aja, ya, dikerik. Dan yang menggundur rambutnya itu didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan rahmat sebanyak 3 kali. Rahimallahu muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menggundur rambutnya. Semoga Allah merahmati orang. Bahkan dahulu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu terkenal kalau seandainya mereka gundul berarti orang tahu ini dari umrah. Jadi tanda dia umrah itu adalah ketika dia menggundur rambutnya. Sedangkan yang menipiskan rambutnya, memendekkan rambutnya saja, tidak sampai menggundur, maka ini didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan rahmat hanya 1 kali. Setelah menggundur rambutnya, berarti selesailah pekerjaan umrah. Setelah itu baru seluruh larangan-larangan ihram tidak berlaku lagi. Seperti memakai minyak wangi untuk laki-laki, maka diperbolehkan. Memakai baju yang membentuk tubuh, bergaul dengan istri, maka diperbolehkan. Nah, ini adalah manasik umrah. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan semuanya nanti kita akan ulang di kota Madinah. Kemudian saat prakteknya saya akan benar-benar perhatikan dan saya akan pelan-pelan sekali, ya, sampai sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara beribadah haji dan umrah kalian. Maka harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum kita cukupkan, ada 10 menit atau 15 menit untuk bertanya jawab. Silakan. Ini ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustaz. Amin. Belajar dan kita semua, amin. Amin. Ini Ustaz, saya ingin bertanya, insya Allah ada 3 pertanyaan singkat. Yang pertama, ketika kita melakukan ihram,
terutama di sa'i dan tawaf itu apakah harus selalu dalam keadaan bersuci, dalam arti ketika kentut apakah harus diulang wudhu atau gimana? Kemudian yang kedua, saya jawab dulu ya. coba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Untuk tawaf, maka para ulama bersepakat bahwa disyariatkan untuk bersuci sebelum bertawaf. Tetapi para ulama berikhtilaf apakah dia syarat sahnya tawaf atau tidak. Tetapi mereka bersepakat disyariatkan untuk berwudu sebelum bertawaf. Tapi kalau seandainya di tengah-tengah tawaf, apakah batal wudunya? Apakah dia keluar berwudu kemudian dia mengulang lagi, ataukah tidak perlu berwudu? Maka jawabannya wallahu alam, lebih baik berwudu. Lebih baik berwudu. Kenapa dikatakan lebih baik? Berarti kan tidak wajib. Nah, lebih baik, terutama saat dalam keadaan piringan Ka'bah untuk tawaf itu crowded. Maka memang tidak ada dalil syar'i khusus eksplisit yang menjelaskan bahwa harus dalam keadaan suci saat bertawaf. Baik. Jadi dianjurkan. Nah, nanti kalau seandainya di lapangan ada yang ingin buang air kecil karena kebelet ataupun buang angin, akhirnya dia batal dan ingin dia berwudu, maka nanti akan ada petugas dari pihak Al-Madinah Mutiara Sunnah yang menemaninya, kemudian nanti berjanjian dengan kita di mana ketemuannya. Adapun sa'i, maka pendapat yang lebih kuat adalah sa'i tidak diwajibkan untuk dalam keadaan bersuci. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha, beliau waktu haji dalam keadaan haid dan diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersa'i. Dari situ para ulama mengatakan bahwa sa'i tidak diwajibkan bersuci. Maka kalau seandainya ada orang setelah tawaf tidak tahan lagi ingin buang angin, maka dibuang angin. Habis itu dia minum air zam-zam, otomatis tidak bisa sholat, ya. Dan sholat setelah tawaf hukumnya sunnah, tidak mengapa. Kemudian dia sa'i langsung tanpa harus berwudu. Terutama bagi perempuan mungkin agak susah untuk berwudu di dalam Masjidil Haram. Kalau laki-laki mudah, ya. Maka pada saat itu dia langsung bersa'i, mengerjakan sa'i tanpa dalam keadaan suci, tidak mengapa. Wallah. Nah. Baik, Ustaz, jazakallahu khair. Kemudian yang kedua, Ustaz, terkait dengan badal, kan kita insyaallah akan umrah, maka badal umrah. Yang pertama, apakah diniatkannya itu untuk diri kita, kemudian untuk orang lain, kemudian dikerjakannya bersamaan antara kita dengan orang lain. Kemudian berapa maksimal dari diniatkan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Umrah dan haji itu adalah satu kali perjalanan dari miqat. Jadi kalau seandainya Mas Andri baru pertama berumrah, maka karena mengambil miqatnya dari kota Madinah, berarti hanya bisa mengerjakan ibadah umrah sekali. Dan tidak disyariatkan menurut pendapat yang lebih kuat untuk mengambil ihram kembali di tanah halal sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Karena pendapat yang lebih kuat adalah berumrah dilakukan dari miqat dalam satu kali perjalanan. Nah, sekarang ada fenomena ada kereta dari Madinah ke Mekah itu cuma 2 jam setengah. Dari Mekah ke Madinah 2 jam setengah. Nah, kemarin saya ditanya,
oleh kawan-kawan yang semangat umroh. Ustaz, saya sekarang sudah di Mekah, sudah umroh sekali. Kan Ustaz bilang tidak boleh untuk berumroh berulang kali dari tanah halal. Mereka biasanya mengambil miqat dari tanah halal. Tanah halal itu seperti Masjid Aisyah dan seterusnya, atau Hudaybiyah. Kalau kita ke miqat lagi gimana Ustaz? Sekarang kan ada kereta. Maka saya katakan kalau memang bisa ke miqat lagi boleh. Tapi itu pun tetap tidak nyunnah. Bukan tidaknya, maksudnya belum ada dalil secara eksplisit. Karena kebiasaan Rasulullah SAW dari kota Madinah, beliau ke Mekah 1 kali umrah, selesai. Nah, cuma di zaman sekarang karena kecanggihan alat transportasi, maka dari Mekah ke Madinah cuma 2,5 jam. Mereka datang lagi ke Madinah, ambil miqat lagi, kemudian ke Mekah lagi. Wallahu a'lam, kita tidak bisa melarang. Tetapi kita hanya bisa mengatakan bahwa 1 kali perjalanan 1 kali umrah dan 1 kali haji. Nah, adapun untuk kasus Mas Andri, karena baru sekali, maka tidak bisa mengerjakan badal untuk orang lain. 1 kali perjalanan umrah, 1 kali umrah. Taib. Nah, bisakah tadi melakukan naik kereta dari Mekah, dia naik kereta ke miqat lagi. Miqatnya di Madinah, miqat Dzul Hulaifah, 2,5 jam, entah berapa bayarnya. Bisakah seperti itu? Bisa saja, jika memang ingin mengumrohkan, membadal umrohkan keluarga. Tetapi tadi belum ada dalil secara eksplisit. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian yang terakhir Ustaz, terkait dengan doa Ustaz, bagaimana apabila kita berdoa tidak dengan menggunakan bahasa Arab Ustaz? Apakah hanya di hati atau boleh dilafazkan, atau justru malah tidak boleh seperti itu? Jazakallahu khairan. Untuk perjalanan dari Madinah ke Mekah dalam keadaan kita bertalbiyah, maka yang dianjurkan banyak-banyak bertalbiyah. Berarti tidak berdoa, tapi banyak talbiyah. Adapun saat umrah, saat tawaf, saat sa'i, maka diperbanyak untuk doa. Doa apa? Kebiasaan saya sih, kalau seandainya kan dia 7 putaran untuk tawaf. Putaran pertama saya istighfar, putaran kedua saya salawat, putaran ketiga saya membaca kalimat tauhid, muji Allah Subhanahu wa taala. Putaran keempat baru berdoa untuk orang tua, putaran kelima untuk anak, putaran keenam untuk keperluan dunia akhirat, putaran ketujuh untuk keperluan-keperluan yang umum. Dan ini bisa saja dan itu tidak mesti harus seperti itu. Yang jelas dia memperbanyak doa saat tawaf, saat sa'i. Nah, doanya yang dibaca apakah harus bahasa Arab? Tidak harus. Tetapi dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih baik lagi dia berdoa dari Al-Qur'an dan hadis dari Rasulullah SAW. Karena doa dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW itu adalah wahyu, dan wahyu penuh dengan berkah. Tapi kalau seandainya kita mempunyai hajat yang secara khusus tapi tidak berlebihan di dalam berdoa, boleh saja. Pernah orang ketika tawaf, ada cerita ini. Ketika tawaf kan perempuan tidak memakai cadar, otomatis kelihatan wajahnya. Kemudian dia berdoa minta istri yang saleh. Ya Allah, berikan saya istri yang saleh. Sudah bagus itu. Doanya umum, istri yang saleh. Kemudian dia rinci, tinggi, semampai, putih, rambut dan segala-macam. Kemudian lewat perempuan Arab, seperti sifat yang dia sebutkan. Kemudian dia katakan, ya Allah, kalau bisa seperti ini. Itu tidak boleh, terlalu berlebihan. Artinya silahkan berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, tetapi yang lebih utama dia ada berdoa dengan Al-Quran, doa-doa dari Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasulullah SAW. Nah, terutama saat tawaf dan saat sa'i itu sangat-sangat dianjurkan. Dan tadi ketika sa'i kan ada
sela-sela untuk berdoa. Di situ kita berdoa meminta hajat. Dan berapa banyak yang minta hajat di hadapan Ka'bah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mujarrab. Bahkan untuk sesuatu yang dianggap mustahil, seperti minta anak dalam keadaan sudah tua. Ini wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ibunda Aisyah itu aneh setelah lagi haid bisa berhaji. Nah, pertanyaan ulun, kalau lagi haid bisa umrah juga bisa? Bisa sebenarnya, cuma tidak bisa tawaf. Nah, sekarang permasalahan mungkin lebih kita runut. Kalau seandainya ada seorang perempuan, dia haid saat di Madinah nanti, mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Tapi la qaddarallah, Allah bertakdir hari Jumat dia haid atau hari Sabtu dia haid. Sedangkan kita Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad kita berangkat. Nah, ini gimana? Maka kita katakan ada dua opsi. Yang pertama, dia kalau sudah tahu akan datang haid, lebih baik dia minum obat, dengan tentunya arahan dari ahli medis, tidak membahayakan, disetujui oleh suami, sehingga hari yang aturan dia haid tidak keluar dari darah haidnya. Taib, itu satu. Yang kedua, kalau keluar juga, bagaimana? Maka jawabannya ada dua opsi. Yang pertama, dia ikut berihram, tapi tidak bisa tawaf. Tidak bisa tawaf berarti tidak bisa sa'i. Kenapa? Karena belum ada dalil dari Rasulullah SAW bahwa sa'i didahulukan daripada tawaf. Taib. Kalau tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i, berarti dia harus nunggu sampai suci. Taib. Kalau seandainya dia nunggu, cukup enggak waktunya? Karena kan kita terbatas, kita harus pulang sama-sama, kita datang sama-sama, kita pulang sama-sama. Kalau enggak, ya, travelnya bermasalah nanti sama muasasah di sana. Akan dicek mana nih orangnya. Oh, dia haid, dia terlambat dulu, enggak bisa. Berarti opsi itu untuk umrah susah. Kecuali umrah yang lama, 12 hari, 15 hari, sebulan, bisa. Opsi yang kedua, ya berarti cuma sekedar datang ke kota Madinah, kota Mekah, tidak ngapa-ngapain, cuma bisa berdoa saja. Ada ibu-ibu yang begitu? Berulang sudah ikhtiar juga, sudah istri kan menghitung pakai kabeh segala macam, baru sampai Jakarta ada bercak haid, waktu haid, darah haid. Iya kayaknya. Kebiasaan. Nah, kurang paham bang. Nah, nanti kalau kebiasaan berarti haid. Kalau tidak kebiasaan berarti istihadah, mungkin kecapean. Ya, dilihat nanti. Kalau seandainya, ya tadi opsinya, kalau kita bisa menunggu sampai suci, baru kita tawaf, baru kita sa'i, pulang ke Indonesia. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti sebenarnya ya, kalau nggak bisa, berarti dia bisa tetap dalam keadaan ihram, pulang ke Indonesia, suci kan, kembali lagi. Hakun itu. Ya, gitu. Kalau semestinya begitu, tapi kan biaya. Maka kalau tidak bisa, ya berarti kita cuma datang aja, datang banyak berdoa di sana. Dan itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman sekarang ada kemudahan, tapi kemudahan itu kadang-kadang berbahaya untuk perempuan. Karena banyak minum pil,
penahan haid, akhirnya haidnya setelah itu pun tidak normal gitu. Cuma minum obat penahan haid itu harus ada syaratnya, disetujui suami dan diberikan rekomendasi oleh ahli medis bahwa itu obat tidak berbahaya. Wallahu a'lam. Tapi kalau kasusnya tadi bercak, apakah itu kebiasaan atau tidak, maka dilihat. Kalau dia kebiasaan berarti dia haid. Kebiasaan itu maksudnya memang sudah tanggalnya. Kalau tidak berarti bukan darah haid. Dan saya sangat berharap nanti saya minta sama panitia dari travel, kita masukkan dalam satu grup. Biar aja ibu-ibu sama bapak-bapak ngumpul, nggak apa-apa, insya Allah terjaga fitnahnya karena ada saya di situ. Atau suami-suami saja, ya, kumpul satu grup. Nanti biasanya saya ada iseng-iseng nulis nasihat yang bisa digunakan, ataupun ada tata cara umroh yang saya ingin share gitu. Nanti kita bikin satu grup umroh Syawal 1443 Al-Madinah Mutiara Sunnah gitu. Atau sudah ada? Grupnya sudah ada belum? Hah? Sudah ada. Saya nanti biar bisa dimasukkan ke dalam grup itu. Baik, ada lagi ingin bertanya? Yang jelas untuk umroh, manasik umroh kita akan ulang lagi nanti di Madinah insyaallah. Ya. Dan sepertinya sudah larut malam. Kalau di waktu Indonesia Tengah ini udah 10:30. Ya, atau Indonesia Barat 9:30. Silahkan beristirahat. Nanti jam 3, setengah 4 bangun, ada makan pagi. Mau dimakan waktu itu silahkan. Sepertinya jam 4 nanti kita akan diantar ke bandara, ya, jam 4. Maka mohon jangan sampai ada yang terlambat. Jam 4 subuh. Jadi subuhan kita di bandara, insyaallah taala. Ya, silakan. Kalau kita membadalkan umroh, apa kita dalam pahala juga kayak? Jelas. Karena man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala. Kalau seandainya yang kita badalkan itu orang tua, itu termasuk bakti orang tua. Kalau yang kita badalkan itu adalah keluarga, itu termasuk daripada menyambung hubungan rahim. Jelas. Cuma ada permasalahan dalam perkara badal ini. Dan ini kita diingatkan oleh Syekh di kota Madinah. Biasanya mahasiswa itu nyari badal gitu. Badalnya bukan dari Indonesia, dari Eropa, yang mata uangnya euro. Nah, berarti kan untungnya banyak gitu loh Pak. Maka saya sangat ingat perkataan Syekh Abdul Muhsin yang kita duduk sekitar hampir 5 tahun. Beliau mengatakan, man hajja liya'khudh, barang siapa yang ingin berhaji badal untuk mengambil keuntungan, maka ini tercela. Wa man ya'khudh liyahuj, tetapi jika dia mengambil badal agar bisa berhaji, karena kan perlu biaya Pak haji itu. Dia ngambil badal, oke, saya mau nerima badal deh, agar saya juga bisa berhaji, maka itu termasuk daripada pahala, karena menolong kaum muslimin. Demikian, wallahu a'lam. Cukup. Ada ibu-ibu mungkin ada yang bertanya? Jika tidak ada, nanti untuk grup WhatsApp kita akan bikin. Saya biasanya ada di depan Ka'bah, kadang teringat sesuatu saya nulis, saya share. Ada yang penting saya share. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat. Dan banyak-banyak berdoa agar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu urusan administrasi, urusan kesehatan, semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.